ada orang yang menyajikan sesajen. Ada kasus tuh di Gunung Merapi, sajian ditendang oleh orang tertentu. Harus diterima nggak dia waktu menendang? Ya kalau kita merasa diri sudah sadar, terima aja, dia belum sadar. Dan yang belum sadar itu kan belum pernah sadar. Ya biarkan aja di tingkat itu. Bukan penghinaan, nggak ngerti kok. Dia tidak menghina, cuman nggak ngerti. Padahal sajen itu sastra jenda, sajian itu cara leluhur kita berkomunikasi dengan kita, dengan alam. Dan dibalik dari barang-barang yang ada dalam sajen itu kan sebetulnya semua simbol-simbol yang syarat dengan makna tingkat tinggi. Kalau kita belajar sajen ya, di situ ada parupuyan. Parupuyan tahu? Parupuyan itu ya, itu semacam tungku yang terbuat dari tanah liat, kemudian dikasih arang, dan kemudian disulut, kemudian timbul bara. Betul nggak? Itu parupuyan namanya. Terbuat dari apa? Dari tanah. Tanah apa? Tanah liat. Berapa unsur yang membentuk parupuyan? 4. Tanah, air, api, udara. Parupuyan itu lambang dari tubuh kita. Ada api di situ. Coba, parupuyan itu baru berguna kalau ada apinya. Begitu ada apinya, membakar apapun bisa. Betul nggak? Membakar kemenyan juga jadi wangi, kan begitu. Apa maknanya? Itu simbolik dari leluhur kita bahwa diri kita ini tubuh harus ada apinya, ada yang menghidupkan di dalamnya. Kalau kita sadar dengan itu, tubuh ini jadi berguna. Kalau tidak sadar dengan itu, tubuh ini mati. Hebat nggak leluhur kita? Cuman kita belum mengerti, sudah menjas seakan-akan sajian itu adalah persembahan buat jin, buat kuntilanak. Itu serendah itu penilaian kita pada leluhur kita sendiri. Ngerti juga enggak? Mereka itu tidak membuat persembahan pada siapapun, hanya pesan bahwa lihat loh, parupuyan ada baraknya, baru berguna. Maka kalian itu hidup baru berguna kalau bisa memahami dan mengenal sejati dirimu yang menghidupkan tubuhmu. Gitu. Dalam sesajen itu ada kopi panas, ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Aduh, kalau itu dibahas tidak akan cukup 2 SKS saya menjelaskannya. Teh itu di mana tinggal? Di tempat yang dingin. Teh itu bergerombol hidupnya. Betul? Dan teh itu ditempa oleh panas, dingin, hujan, badai. Tetapi walaupun ditempa dengan begitu, tetap saja dia menghasilkan pucuk teh. Dan pucuk teh itu tidak selesai, kemudian digarang, betul? Di oven, dipanaskan. Setelah itu belum cukup, harus diseduh untuk menghasilkan air teh. Itulah perjalanan hidup kita seperti itu, bukan? Betul nggak? Ada kopi, kopi itu luar biasa. Kopi itu kalau dia sendiri, ya tumbuh sendiri, homogen, mati tuh pohon kopi. Karena pohon kopi itu harus hidup di tempat yang heterogen. Ada pohon pisangnya, bawahnya kopi tumbuh tuh. Semakin hium, semakin banyak pohon-pohon di sampingnya, semakin bagus tumbuhnya kopi. Kopi itu mencerminkan tentang heterogen kehidupan. Kita ini tidak mungkin hidup bertetangga sama semua. Mungkin saja kita bertetangga dengan suku A, suku B, suku C, keyakinan A, keyakinan B. Jadilah seperti kopi, tetap adem. Coba, pesannya luar biasa. Udah. Setelah timbul buah diapakan? Dipesek, dibuka, kemudian digarang kopinya, ditumbuk. Gak cukup, diseduh. Tapi kemudian jadilah air yang menyegarkan kopi. Pada seneng kan? Itu siloka. Siloka itu sebetulnya adalah bahasa makna yang dikomunikasikan hanya orang-orang yang cerdas yang bisa menangkap maknanya. Orang-orang yang tertutup gampang sekali menilai, tidak akan bisa memahami itu. Udah dengarkan saja, ada di YouTube kok. Saya sudah cerita tentang sajen, ya, lebih lengkap lagi. Karena hari ini bukan itu. Baik, kita lihat. Ada Quran nih, surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Mari kita masuk dulu pada kajian Quran. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Jadi yang yakin akan perumpamaan itu hanya orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang sudah mengalami, yang sudah merasakan, yang sudah terbuka pintu kolbunya, yang sudah menyaksikan. Bagi mereka yang sudah sampai di tingkatan itu, perumpamaan itu bukan perumpamaan lagi, sudah nyata dalam dirinya. Maka di Quran Allah berkata begini, ya. Sebelumnya aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan.
Dan kini aku berbicara kamu dengan nyata, senyata-nyatanya. Bagi siapa itu? Bagi yang sudah mengalami Allah, bukan si lokal lagi. Yuk baca lagi ayat ini ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang tertutup, yang masih belum mengenal, yang masih belum merasakan, yang masih buta mata kalbunya, apa katanya? Mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Maka di Quran itu ada orang yang belum tahu, ada orang yang tidak tahu, ada orang yang belum tahu tetapi sok tahu. Itu yang namanya fasik. Pahami bedanya? Karena ada orang yang belum tahu tetapi dia tahu kalau dia belum tahu, maka dia mencari tahu. Kan seneng orang lain memberitahu sama dia. Dia tidak tahu tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, kan gampang diberitahu. Tetapi ada orang yang belum tahu, tidak tahu, tetapi dia sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Ini yang disebut dengan fasik. Kemana-mana dia cerita seperti orang yang tahu, memberitahu si A, memberitahu si B seperti yang tahu, padahal dia tuh tidak tahu. Cuman dia penghafal, banyak menghafal, banyak baca buku, banyak baca itu baca, tapi pengalaman belum mengalami. Itu yang namanya fasik. Jadi orang fasik itu orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Oleh karena itu Allah mengatakan di ayat ini, perumpamaan ini bagi yang tertutup akan menyesatkan, tapi perumpamaan ini bagi yang sudah terbuka jadi petunjuk. Yuk saya kasih tahu. Ketika baca Quran kan kata Allah isinya perumpamaan. Ingin jadi petunjuk? Buka dong, buka pintu kalbunya. Sepanjang kita masih tertutup, sepanjang itu pula kita tidak akan memahaminya, jadinya menerka-nerka. Paham? Oke. Yuk lanjut dulu, pelan-pelan ya ngajinya. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Ini Quran surat Al-Ankabut. Kalau tadi itu surat Al-Baqarah ya, boleh dicatat tadi ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 26. Semua juga sudah tahu ya, pastilah itu juz pertama kan ya. Yang one day one juz itu baca Qurannya pasti udah lewat situ. Ya, lewat maksud saya, nggak mampir. Maaf ya. Ya kalian kan lewat terus, tapi nggak pernah mampir. Nanti bedanya kan? Iya. Ya kalian nggak pernah mampir ya lewat terus. Ya. Sebegitu jelas kata Allah, ini perumpamaan akan menyesatkan bagi yang tertutup, tapi akan menjadi petunjuk bagi yang terbuka. Oleh karena itu, kalau ingin dapat petunjuk, yuk terbuka. Jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu, itu sudah keren.